I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held. Dulu Matius 4 ayat yang ke-4. Haleluya. Matius 4 ayat yang ke-4. Matius 4 ayat ke-4, kemudian ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-10. 4, 7 dan 10. Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat ke-7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yang ke-10, maka berkata Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. 3 ayat ini selalu mengulang kata ada tertulis. Haleluya. Jangan kamu pikir ini Alkitab. Haleluya. Orang seringkali mengatakan ada tertulis, asumsinya adalah kepada Alkitab, firman yang tertulis. Tetapi Yesus menyatakan di sini bahwa ini tidak berbicara tentang tulisan yang ada di dalam Alkitab. Karena iblis tidak pernah takut kepada tulisan yang di Alkitab. Haleluya. Tetapi dikatakan di sini ada tertulis, itu adalah kepada apa yang ada tertulis di dalam hati Yesus. Haleluya. Ya, apa yang tertulis ini berbicara tentang apa yang Allah Bapa sudah tuliskan di dalam hati Yesus, maka itulah yang membuat kita bisa mengalahkan iblis. Amin. Haleluya. Dikatakan ada tertulis, ini berbicara, dia katakan bahwa ada tertulis di hatiku, dikatakan bahwa jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, dan iblis dikalahkan. Haleluya. Kemudian yang kedua dikatakan, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Ya, dikatakan, dan iblis dikalahkan. Bagaimana kita bisa mengalahkan iblis? Bagaimana kita bisa mengalahkan iblis? Itu karena firman yang tertulis di dalam hatimu. Nah, ini erat hubungannya dengan 3 minggu saya mengajar tentang bagaimana membuat firman itu ada di dalam hatimu, ada di dalam mulutmu. Halo? Halo? Ya, di dalam Roma 10 ayat ke-8 dikatakan apa? Bahwa apa katanya? Ini dikatakan apa? Bahwa firman itu dekat di padamu, yakni di dalam mulutmu dan ada di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan kepadamu. Haleluya. Jadi dikatakan ada di dalam mulutmu, ada di dalam hatimu. Haleluya. Amin. Dan di Roma 10 ayat ke-10 dikatakan bahwa jika engkau mengaku dengan mulutmu, kamu akan dibenarkan dan percaya di dalam hatimu. Terbalik ya, karena engkau percaya di dalam hatimu dibenarkan dan engkau mengaku dengan mulutmu, engkau diselamatkan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi ini tidak berbicara tentang ini isi Alkitab, tapi ini berbicara tentang Tuhan menuliskan itu di dalam hatimu. Tapi bagaimana kita harus membangun ini? Tentu kita harus hidup dari roh iman. Di mana kemarin roh iman itu tertulis? 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. Ya, coba kita lihat dulu 2 Korintus 4 ayat 13. Karena yang disampaikan oleh Yesus itu adalah disebut dengan firman iman.
Halo? Ya. Yang disampaikan oleh Yesus adalah firman iman. Yesus juga berkata, kalau engkau percaya dan tidak bimbang, engkau bisa berkata kepada gunung ini pindah dan tercampaklah ke dalam laut, maka gunung itu akan pindah dan tercampak. Kenapa? Karena firman iman. Yes. Haleluya. Kita bukan sedang mencoba-coba, bukan sedang sedang bermain drama, tapi kita sedang ingin melatihmu. Saya sedang melatihmu untuk bagaimana kita membangun bangsa ini. Haleluya. Ya, bagaimana mungkin kita bisa membangun bangsa ini hanya dengan jumlah 200.000 orang. Haleluya. Ya, tak mungkin. Ya, tapi kita bisa membangun bangsa ini karena kita tahu caranya. Haleluya. Haleluya. Maka minggu depan saya akan mengajarimu bagaimana bernukut kepada tulang-tulang yang kering. Tapi hari ini saya akan mengajarkanmu bagaimana kuasa itu, supaya kau bisa menyatakan kuasa dalam mulutmu. Tapi kau harus tahu bahwa firman itu harus tertulis di dalam hatimu. Haleluya. Kita baca 1, 2, 3 ya. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Haleluya. Haleluya. Karena sebelum kau berkata-kata, bahwa firman itu harus ada di dalam hatimu dan kau percaya. Haleluya. Amin. Dan kamu percaya. Ya, karena ketika kamu percaya kepada firman yang ada di dalam hatimu, maka kamu berkata-kata. Haleluya. Bukan yang ada di pikiranmu, tapi apa yang ada di dalam hatimu. Tuhan mau supaya firman itu yang ada dalam hatimu adalah firman yang akhirnya menjadi firman iman. Haleluya. Karena firman iman itu dua, ada di dalam hatimu, percaya di dalam hatimu, dan kamu mengatakan dan kamu berkata-kata. Kamu berkata-kata, kamu mendeklarasikan, dan kamu berdoa, dan kamu bernubuat. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Yes. Amin. Dikatakan itulah yang namanya roh iman. Jadi roh iman itu bekerja ya ketika hatimu siap. Ya. Ya. Jadi bagaimana caranya firman itu bekerja, firman iman itu bekerja seperti dikatakan oleh Yesus, ya. Ada tertulis karena firman itu sudah ada di dalam hatinya dan sudah ada di dalam mulutnya. Haleluya. Amin. Bagaimana firman itu ada di dalam mulut kita? Tentu dia yang pertama dulu harus meletakkannya di dalam hati kita. Yang mungkin kamu berkata, Bapak, oke lah, tapi kan itu kan kata Yesus. Kita kan manusia. Yesus juga pada waktu itu sebagai manusia. Dan dia berkata ada tertulis. Haleluya. Tapi bagaimana firman itu ada di dalam mulutmu? Tuhan juga menyatakan bahwa firman itu ada di dalam mulut kita. Coba kita lihat dulu Yesaya 51 ayat 16. Haleluya. Yesaya 51 ayat 16. Amin. Yes. Haleluya. Yesaya 51 ayat 16. Are you ready? Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu. Haleluya. Siapa yang menaruh firmannya dalam mulut kita? Allah. Tuhan. Haleluya. Firman itu harus ada di dalam mulut kita. Alkitab berkata dalam Yesaya 51, Tuhan, aku Tuhan yang menaruh firman itu di dalam mulutmu. Haleluya. Amin. Haleluya. Aku Tuhan yang menaruh firmanku ke dalam mulutmu. Amin. Haleluya. Ketika Tuhan menaruh firman-Nya ke dalam mulutmu, maka Allah bekerja sekarang melalui mulutmu. Ya. Allah menaruh firman-Nya di dalam mulutmu. Berarti sekarang Allah bekerja melalui mulut kita. Mulutku. Haleluya. Kamu ingat bagaimana mulut Tuhan juga menyampaikan firman Allah dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3? Coba kita lihat dulu, ya.
Kejadian 1 Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita baca 1, 2, 3 ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sebenarnya kalau terjemahan bahasa asli katakan pada mulanya adalah Allah. Allah menciptakan langit dan bumi. Haleluya. Amin. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Jadi firman dan Allah itu tidak bisa dipisahkan. Haleluya. Di mana ada Allah, pasti firman-Nya bekerja di situ. Haleluya. Di mana firman-Nya dilepaskan, Allah pasti ada di situ. Haleluya. Amin. Kejadian 1 pada mulanya adalah Allah, katanya. Allah menciptakan langit dan bumi. Haleluya. Kalau bahasa Inggrisnya katanya surga dan bumi. Ya, karena di sini disebut adalah apa? Ya, heaven and the earth. Oke. Kemudian yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. Haleluya. Ingat, bumi belum berbentuk dan kosong. Kemudian yang kedua, gelap gulita menutupi samudra raya. Yang ketiga, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Haleluya. Ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Ayat 4, maka Allah melihat terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Haleluya. Bagaimana Allah menyelesaikan pekerjaannya? Apakah dengan tangannya? Tidak. Dikatakan di sini Allah pada mulanya menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, belum ada pola dan kosong. Haleluya. Tapi ketika firman Allah dilepaskan, jadilah terang. Dengarkan baik-baik. Jadilah terang, maka bumi punya yang namanya bentuk kembali dan dipenuhi dengan isi. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya mau kau ikuti dengan imajinasimu. Haleluya. Karena kalau kau datang hanya untuk diisi, nah itu tidak bisa. Kamu harus juga ikuti, ya. Haleluya. Dikatakan di situ bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita memenuhi samudra raya. Kegelapan memenuhi semua samudra raya. Ya, karena pada waktu itu bumi ya dipenuhi juga dengan air. Ada dua jenis air. Air yang ada di bawah, ada yang di atas. Ya. Pada waktu itu hanya air yang ada di bawah yang ada. Air yang di atas yaitu hujan belum turun. Ya. Nah, kemudian dikatakan di situ, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Apakah perlu jeda di sini ketika dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang? Tak perlu. Pada waktu dia berkata jadilah terang, pada waktu itu terang itu jadi. Amin. Jadi ketika Tuhan menaruh firman-Nya di dalam mulutmu, kuasa yang sama, cara kerja yang sama akan juga bekerja di dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Ya. Jadi ketika dikatakan aku menaruh firman-Ku di dalam mulutmu, maka sekarang Allah tidak lagi bekerja, ya, itu dari dirinya, tapi sekarang dia bekerja melalui hidupmu. Bekerja melalui kehidupanmu. Amin. Haleluya. Kenapa? Karena ketika dikatakan aku telah menaruh firman-Ku ke dalam mulutku, sekarang kamu yang akan melakukan tugasnya. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Katakan Allah menaruh firman-Nya di dalam mulutku. Firman-Nya dalam mulutku. Firman yang ada di dalam mulutku. Firman yang ada dalam mulutku adalah tanda Tuhan akan mulai bekerja melalui mulutku. Pekerjaan Tuhan
Seperti Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, itu adalah polanya. Itu adalah polanya. Haleluya. Tuhan bekerja melalui mulutku. Haleluya. Karena ketika Tuhan menaruh firman-Nya di dalam mulutku, itu artinya Tuhan mau saya bekerja. Tuhan mau saya bekerja. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya kamu bukanlah menjadi orang yang lemah. Karena Tuhan yang menaruh firman-Nya di dalam mulutmu. Firman yang sama, bumi yang belum berbentuk sekarang jadi berbentuk. Bumi yang kosong sekarang akhirnya dipenuhi. Haleluya. Bumi yang namanya kacau balau sekarang menjadi teratur. Berarti kuasa penciptaan itu ada di dalam mulut. Haleluya. Kuasa untuk menata ulang ada di dalam mulut. Kuasa yang membuat engkau bisa melihat masa depan ada di dalam mulut. Haleluya. Kuasa yang membuat keadaan keluargamu berubah ada di dalam mulut. Haleluya. Kuasa untuk kamu menghancurkan iblis ada di dalam mulutmu. Jadi ketika Yesus berkata ada tertulis, iblis melihat bahwa kuasa itu ada di dalam mulut Yesus. Jangan katakan di waktu itu adalah dia Tuhan. Dia tetap sebagai manusia. Haleluya. Karena dia jelas ditulis dia meninggalkan kealahannya, menjelma menjadi manusia, bahkan menjadi sama seperti manusia, lebih rendah dari seorang hamba. Berarti dia tidak gunakan kealahannya, datang sebagai manusia. Kalau Yesus menggunakan kealahannya di dalam rahim seorang Maria nggak akan sanggup. Karena Tuhan pernah berkata kepada Musa, tidak ada seorang pun yang sanggup hidup melihat aku. Haleluya. Amin. Berarti Yesus dikandung dalam keadaan sebagai manusia, walaupun benih dari Roh Kudus. Dan Yesus berkata, ada tertulis, engkau hanya menyembah Tuhan Allahmu saja, dan hanya kepada Dia saja aku berbakti. Iblis dikalahkan. Haleluya. Haleluya. Jadi ini kuasa penciptaan ini bukan hal yang biasa-biasa. Amin. Amin. Haleluya. Kembali tadi ke dalam Yesaya 51. Kita baca 1, 2, 3 ya. Aku menaruh firmanku ke dalam mulut. Haleluya. Amin. Amin. Ya, dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku. Berarti ketika Tuhan menaruh firman-Nya di dalam mulutmu, Dia akan membackup hidupmu. Dia akan melindungi engkau. Dia akan berdiri di depanmu. Karena apa? Dia akan menaungi kita dengan naungan tangannya. Haleluya. Ketika firman itu ada di dalam mulutmu, berarti kuasa Tuhan akan mengikuti kita. Kuasa Tuhan itu akan bekerja di dalam kita. Haleluya. Amin. Kemudian dikatakan supaya aku kembali membentangkan langit. Kita baca ayat sama-sama 1, 2, 3 ya. Supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi. Dengarkan baik-baik. Bukankah ini Kejadian 1 ayat 1 dan 3? Jadi ketika Tuhan menaruh firman-Nya di dalam mulutmu, itu berarti kita akan mengerjakan kembali Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Apa itu dikatakan situ? Aku akan kembali membentangkan langit. Halo. Amin. Kemudian meletakkan dasar bumi. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Ketika dikatakan jadilah terang, Tuhan letakkan kembali dasar bumi. Karena sebelumnya kosong tidak teratur, sekarang menjadi teratur. Karena terang itu memberikan pola, terang itu memberi kejelasan, terang itu memberi kehidupan, terang itu memberikan kita otoritas. Halo. Amin. Amin. Ya. Jadi ketika Tuhan katakan aku menaruh firman-Ku di dalam mulutmu, berarti Tuhan mau kamu mengerti tugas yang harus kita kerjakan. Apa itu? Dia artinya supaya aku melalui kita, ingat, aku melalui kita, melalui mulut kita akan meletakkan kembali, ya, membentangkan kembali langit
dan meletakkan dasar bumi. Artinya kamu akan mulai membangun kehidupan kembali, membangun kehidupan kota kita, membangun kehidupan bangsa kita, membangun kehidupan keluarga-keluarga, membangun kehidupan keuanganmu yang sehat, membangun kehidupan keluargamu yang sehat. Haleluya. Membangun kehidupan keluargamu, keluarga sekelilingmu. Itu karena apa? Karena Tuhan sudah menaruh firman-Nya di dalam mulutmu. Haleluya. Amen. Haleluya. Kemudian berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan berbicara kepada kita di Sion. Tuhan tidak berbicara lagi di Sinai. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana cara Tuhan menaruh firman-Nya dalam mulut kita? Haleluya. Bagaimana Tuhan menaruh firman itu di dalam mulut kita? Halo? Sebelum Tuhan menaruh di dalam mulutmu, muncul di dalam mulutmu, Dia harus menaruhnya dulu di dalam hati. Amin. Tapi Dia menaruh firman-Nya di dalam hatimu. Itu adalah sama prinsipnya ketika Dia juga menuliskan firman-Nya di dalam 2 loh batu. Haleluya. Roma 10 ayat 8. Firman itu dekat kepadamu, di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Haleluya. Berarti firman itu harus Tuhan tulis. Firman itu harus ditulisi oleh jari Tuhan di dalam hati. Latihan yang sudah saya ajarkan selama 3 minggu ini, itu 4 hal. Itu adalah latihan dasar. Katakan latihan dasar. Latihan dasar. Haleluya. Saya tahu bahwa Tuhan sedang mempersiapkan umatnya untuk hidup di dalam otoritas. Saya tidak melihat keadaanmu yang sebelumnya kau masih kalah, kau sebelumnya menang, kemudian masih kalah, bukan. Tapi ini berbicara tentang bagaimana kenyataan firman ada di dalam hidupmu. Tapi ketika kamu mengerti firman ini, kamu tidak akan jatuh lagi. Kamu tidak akan kalah lagi. Kamu tidak akan takut lagi kepada dosa. Kamu tidak akan takut kepada keinginan dagingmu. Kenapa? Karena sekarang kamu memiliki otoritas ada di dalam mulutmu. Haleluya. Haleluya. Makanya dikatakan Tuhan menuliskan firman-Nya di dalam hati kita. Nah, bagaimana firman itu ditulis di dalam hati kita? Nah, kita lihat dulu prinsip di dalam Keluaran 31 ayat 18. Haleluya. Keluaran 31 ayat yang ke-18. Sudah, 1, 2, 3 ya. Musa menerima kedua hukum dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah dia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai. Kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Haleluya. Finger of God. Haleluya. Di perjanjian lama Tuhan menuliskan firman-Nya. Ingat, Tuhan memberikan 2 loh batu itu kepada Musa setelah dia berbicara kepada Musa. Karena ditulis itu setelah selesai berbicara dengan Musa di Gunung Sinai. Tuhan memberikan 2 loh batu itu kepada Musa. 2 loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Amin. Amin. Haleluya. Ditulisi oleh jari Allah. Haleluya. Amin. Kita lihat dulu lagi ya. Di dalam Ulangan 9 dan 10.
1, 2, 3 ya. Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulisi jari Allah, di mana ada segala firman diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Saya mau tanya, berapa loh batu yang dipegang oleh Musa? 2. Tapi baca ayat ini, ada sesuatu yang menarik. Pertama, Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulisi jari Allah, di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu. Berapa lama Musa berbicara dengan Tuhan di gunung Sinai? 40 hari. Pertanyaannya, bisakah dua loh batu itu menampung semua firman Tuhan? Sementara kita punya Alkitab, itu ratusan ayat, itu pun belum. Paulus tak bilang, sekalipun aku ingin menuliskan, nggak cukup kertas ini menampung perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Tak cukup. Ini bukan buku, ini dua loh batu. Ditulis, ditemukan sini, segala firman Allah ada di dalam dua loh batu. Dua loh batu ini berbicara apa? Ini berbicara tentang kapasitas. Ya, amin. Musa bisa melihat di situ firman Allah dan diingatkan, dan ini dimensi roh. Tapi pada waktu itu Tuhan masih menggunakan dua loh batu sebagai gambaran. Oke, mari kita lihat dulu pembanding Lukas 11 ayat 20. Sekarang apa itu jari Allah? Jadi jari Allah itu bukan hal yang biasa-biasa. Lukas 11. Tetap mengikuti saya, amin. Amin. Halo? Yes. Ya. Lukas 11. Ayat 20. Haleluya. Amin. Lukas 11 ayat 20. Oke, mari kita lihat. 1, 2, 3 ya. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ulangi, kita baca sekali lagi. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Tadi kita bicara tentang figure of God. Jari Allah menulisi dua loh batu. Sekarang kita baca Lukas 11 ayat 20 dalam bahasa King James Version. Haleluya. Kita baca, but if I with the finger of God cast out devils, no doubt the kingdom of God is come upon you. Haleluya. Haleluya. Baca di situ. Apa katanya? But if I with the finger of God. Pada terjemahan bahasa Indonesia apa? Kuasa Tuhan. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan jari Allah. Ini sebenarnya menunjukkan penghinaan kepada setan. Ya. Mengusir setan itu nggak harus pakai pukulan, hanya pakai jari aja. Ya, Tuhan nggak harus sampai berteriak-teriak setan keluar seperti dilakukan oleh banyak hamba Tuhan. Haleluya. Finger of God disebut dengan kuasa Allah. Tadi dikatakan Tuhan menuliskan firman-Nya. Ingat, Tuhan menuliskan firman-Nya dengan jari Allah di dalam dua loh batu. Bisa ikuti sampai sini? Amin. Bisa ikuti sampai sini? Sekarang Tuhan bilang, ya, lalu dia mengusir, jika kalau kamu mengusir setan dengan kuasa Allah, padahal bahasa Inggris the finger of God, maka kerajaan Allah turun atas. Berarti kita bisa lihat di sini, finger of God juga disebut adalah Firman.
kuasa Allah. Haleluya. Amin. Mari kita lihat juga tentang kuasa Allah juga disebut di situ, Matius 12 ayat 28. Matius 12 ayat 28. Kalau tadi di Lukas konsep yang sama dinyatakan, sekarang kita lihat dari perspektif penulis Matius. Baca 1 dan 3 ya. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Berarti the finger of God itu sama dengan yang namanya kuasa Allah. Kuasa Allah itu adalah kuasa dari Roh Allah, Amin. yaitu kuasa Roh Kudus. Yes. Berarti yang menuliskan kitab, yang menuliskan 2 loh batu itu adalah Roh Kudus. Amin. Kuasa Roh Kudus. Ya, amin. Haleluya. Ya. Haleluya. Ya. Tuhan tidak mungkin salah menuliskan finger of God, kuasa Allah. Lalu di dalam Injil Matius juga dikatakan disebut kuasa Roh Allah. Ya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Yes. Makanya dikatakan ada tertulis manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus sedang berkata, ada tertulis di dalam hatiku, bukan di dalam kita. Ada tertulis di dalam hatiku. Amin. Allah sudah menuliskan firman itu di dalam Yes. hatiku, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pada waktu itu iblis dipukul. Sekarang saya mau kamu mengerti bahwa figure of God itu adalah kuasa Allah. Haleluya. Kuasa Allah itu menyatakan kuasa Roh Allah. Yes. Dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya, amin, amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sekarang kita beranjak ke 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Tapi kita mulai dari ayat 1. 2 Korintus 3 ayat 1. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ingat, ini bicara tentang surat Kristus. Ayat yang ketiga. Sama-sama, 1, 2, 3 ya. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh karena pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup. Ingat tadi, figure of God adalah kuasa Allah. Figure of God adalah kuasa dari Roh Allah. Haleluya. Haleluya. Kemudian dikatakan situ, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Haleluya. Allah menuliskan firman-Nya di dalam loh batu, maka semua firman-Nya ada yang diucapkan kepada Musa ada di situ. Yes, amin. Haleluya. Sekarang Tuhan juga melakukan yang sama, figure of God melalui kuasa Allah, yaitu Roh Kudus menuliskan firman itu di dalam loh, bukan lagi loh batu, tapi loh daging, dan yaitu namanya hati manusia. Haleluya. Amin. Amin. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh karena pelayanan kami, ditulis bukan ditulis
tapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukankah kita sedang bicara firman di sini? Iya. Sebelum Tuhan menaruh, dimunculkan dalam mulut kita, Dia sendiri akan menuliskan firman-Nya di dalam hati. Amin. Dan itu dituliskan dengan jadinya. Haleluya. Dan Tuhan menuliskan dengan kuasa Roh Kudus. Ada di dalam hati, bukan lagi di dalam loh batu, tapi sekarang menuliskannya di dalam loh daging, yaitu hati manusia. Yes. Amen. Ya. Haleluya. Yes. Makanya hati manusia itu juga ada dua bagian, kanan dan kiri. Ya, dua. Jadi ibarat dua loh batu juga. Kenapa nggak Tuhan ciptakan organ tubuh hati kita hanya satu? Ada dua, kanan dan kiri. Haleluya. Iya. Jadi hati kita itu bukan untuk cancer. Yes. Hati kita itu untuk firman ditulis. Iya. Hatimu bukan untuk menuliskan sakit hati, Iya. tapi hatimu itu dibuat untuk menuliskan firman. Amin. Tapi karena tidak ada firman, maka tertulislah sakit hati, ketidakpuasan, ngedumel dan semuanya itu. Ya. Haleluya. Ya. Tuhan ciptakan hatimu itu untuk menuliskan firman-Nya. Yes. Bertobat kalau kau menempatkan kepahitan ada di situ. Amen. Sebab bukan untuk itu Dia ciptakan. Dia ciptakan dua hatimu itu supaya hatimu itu ditulisi oleh firman Tuhan. Amen. Di tahap yang pertama, saya mengajarkan kepadamu membaca Alkitab dengan bersuara. Halo? Iya. Halo? Ya. Kemudian yang kedua, membaca Alkitab dengan bersuara, dengan berulang-ulang, latihan. Yang ketiga adalah apa? Menuliskan. Menuliskan suara yang kau dengar dari apa yang kau baca dengan bersuara berulang-ulang. Iya. Haleluya. Ini latihan dasar. Tapi sekarang saya akan masuk kepada intinya. Karena kalau kau tidak bisa lakukan itu, maka kau tidak akan mengerti apa yang saya katakan sekarang. Ya, ibarat Niko sama Pak tiba-tiba langsung mau main bola tanpa ada pemanasan. Siap main bola besoknya akan badannya Kaku. apa namanya itu, pegal-pegal tanpa latihan. Saya adalah bapak yang baik, tidak membawa kepada sesuatu yang langsung berat, tetapi menyuruhmu untuk melatihmu untuk memulai dari hal-hal yang sederhana. Iya. Haleluya. Tapi tujuannya itu adalah bukan hanya sekedar kau menuliskan firman yang kau dengar itu di dalam bukumu, tetapi waktunya akan datang Allah sendiri akan menuliskan firman yang kau dengar itu di dalam hatimu. Amin. Amen. Yes. Haleluya. Amin. Tetapi latihan yang sederhana ini kamu harus konsisten melakukannya. Iya. Ya. Tak bisa kau langsung ke apa yang saya katakan ini. Iya. Tapi kamu harus latihan. Siapa yang sudah latihan? Haleluya. Siapa yang sudah melatih apa yang saya ajarkan ini? Saya tidak minta uang kepadamu. Saya tidak minta apa-apa. Saya hanya minta kamu taati apa yang saya katakan. Kamu latih apa yang sudah saya ajarkan. Iya. Haleluya. Haleluya. Karena saya tahu Tuhan akan membawa jemaat ini akan jauh lebih terbang tinggi. Kita akan mulai membawa, Tuhan akan membawa kita bagaimana kita bisa memenangkan kota dan bangsa. Tapi sebelum itu kamu harus saya bawa kepada latihan ini. Tapi sekarang saya akan mulai masuk kepada intinya. Apa intinya? Tuhan sebelum meletakkan itu dalam mulut kita, Dia harus menuliskan itu dulu di dalam loh hati. Menulis itu tak boleh buru-buru. Menulis itu adalah seni. Haleluya. Karena firman itu harus dibangun di dalam hati. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Dikatakan di situ ditulis bukan dengan tinta tapi dengan roh dari Allah yang hidup. Ada dua peran untuk menuliskan firman itu di dalam hati. Yang pertama adalah
ketika kau mendengarkan khotbah saya, ketika kamu ada dalam ibadah seperti ini, Roh Kudus yaitu kuasa Allah akan menuliskan firman itu di dalam hati. Amen. Yang kedua, kamu latihan supaya kamu terbiasa, yaitu kamu lakukan keempat hal tadi yang sudah saya ajarkan selama 3 minggu ini. Ya, halo, Ya. halo. Yang saya minta tidak berat, yang saya minta itu ringan. Hanya kamu harus konsisten melakukannya. Amin. Amin. Ya, jangan terbiasa dengan ketidaktaatan. Kalau saya suruh cepat kerjakan, maka kamu akan bisa melihat otoritas datang dalam hidupmu. Haleluya. Amin. Amin. Yes. Haleluya. Jadi Tuhan memberikan kepada kita 2 loh batu itu, dan sekarang Tuhan menuliskan di dalam hati kita supaya kita bisa melihat bagaimana Allah mengerjakan di dalam kita. Haleluya. Amen. Dan sekarang yang pertama adalah Tuhan menuliskan itu di dalam hati. Yang kedua adalah dia dilihat di ayat ketiga, dikatakan di situ, ya, yang ditulis oleh pelayanan kami. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Amin. Ditulis bukan dengan tinta tapi dengan roh dari Allah yang hidup. Amin. Berarti ada yang pertama ditulis oleh kuasa Allah, oleh Roh Kudus, dan yang kedua ditulis oleh pelayanan seorang Bapak rohani. Makanya di dalam 2 Tawarin 20 ayat 20, percayalah kepada Tuhan Allah, maka kamu akan tetap kokoh. Percayalah, ya tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Come on. Yes. Haleluya. Berarti ini berbicara tentang menulis. Dengarkan baik-baik. Ketika Tuhan memanggil Musa, memanggil 70 tua-tua, dan memanggil juga Harun, Nadab dan Abihu, Eliezer dan anak-anak naik ke atas gunung Sinai. Lalu Tuhan berbicara, datang kilat dan guntur. Tapi tua-tua ini dan Harun tak sanggup mendengarkan suara Tuhan karena takut. Karena ketika Tuhan berbicara, katanya penampakannya seperti kilat dan menyeramkan. Sehingga apa? Hanya Musa yang datang mendekat. Dengarkan baik-baik. Hanya Musa yang datang mendekat. Sementara tua-tua ini dan orang Israel berdiri di kaki bukit Sinai. Maka sejak hari itu muncullah namanya sistem keimamatan Harun. Karena takutnya mereka dengan suara Tuhan, lalu dia bilang, dia katakan Musa, janganlah Tuhan berbicara langsung kepada kami, karena cukup menakutkan. Biarlah Tuhan berbicara melaluimu. Sejak hari itu, maka Tuhan membuat keimamatan Harun. Sejak semula sebenarnya keimamatan Melkisedek, Tuhan bicara langsung. Iya. Tapi dengarkan baik-baik, hanya Musa yang datang berani mendekat, muka dengan muka, wajah dengan wajah. Selama 40 hari 40 malam Tuhan berbicara kepada Musa. Tuhan berbicara seluruhnya, dan dia menyerahkan 2 loh batu itu. Alkitab berkata tadi dalam Ulangan 9:10, maka semuanya tertulis di situ. Firman, segala firman yang telah Tuhan katakan kepada Musa. Dengarkan baik-baik. Bagaimana cara Tuhan menuliskan dengan jarinya? Itu tidak bisa ketika orang Israel itu jauh-jauh. Bagaimana kamu memandang bapak rohanimu? Apakah natural? Apakah familiar? Ini akan membuat kamu itu tamat. Ketika kamu memandang bapak rohanimu natural dan familiar, maka kamu akan seperti 50 anak nabi yang berdiri jauh-jauh.
Tetapi Musa mendekat. Haleluya. Posisinya itu menentukan bagaimana Tuhan menuliskan. Kalau kamu memandang dengan natural, memandang kelemahan, maka kamu tidak akan pernah tahu bagaimana Allah menuliskan firman itu dengan jadinya. Gimana cara menulis? Dekat dengan wajah. Mengertikah prinsipnya di sini? Tuhan menuliskan itu bukan dari jauh-jauh, tapi menuliskan dekat, muka dengan muka. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, pertanyaan pertama Tuhan adalah, Adam, Adam, di manakah engkau? Pertanyaan saya, apakah Allah tidak tahu di mana posisi Adam? Tahu. Dia adalah Allah. Tapi kenapa dia tanya, Adam, Adam, di mana engkau? Itu posisi rohaninya. Karena sekarang Adam dan Hawa natural. Dia tidak ada di posisi supernatural dari Allah, sehingga Allah merasakan dia sudah hilang dari hadiratnya. Apakah kamu mengerti posisi menentukan bahwa kita bisa ditulisi dengan finger of God? Amen. Hanya dengan dekat, wajah dengan wajah, maka Allah akan bisa menuliskan dengan jadinya. Di manakah kau ada? Di mana posisi Bapak rohanimu? Maka disitulah kamu akan bisa melihat tulisan itu akan ditulis. Kalau enggak, kamu akan protes. Kamu malah jadi sakit hati. Dinasihati malah sakit hati. Tak pernah kau akan bisa merasakan firman itu ditulis dalam hatimu. Yang ada adalah iblis yang menuliskan karena melihat kelemahan-kelemahan. Hati-hati. Kalau bukan roh Allah yang menulis, berarti ada yang lain. Tapi posisi menentukan. Di manakah posisimu? Apakah posisimu di posisi Bapak rohanimu berada? Apakah agendamu, seleramu sama seperti selera dan agenda dari Bapak rohanimu? Itu menentukan bagaimana firman itu ditulis di dalam roh hatimu. Karena dikatakan di sini roh Allah dan pelayanan kami, berarti ada bagian Bapak rohani akan menuliskan firman itu. Haleluya. Posisi itu sangat menentukan di mana kamu berada, di mana posisi Bapak rohanimu, itu menentukan Allah apakah bisa menuliskan firman itu, menuliskan suara Tuhan itu di dalam hatimu. Amin. Dari 2 Korintus 3 ayat 3 ini, Tuhan memerlukan pelayanan dari nabi-nabinya dan bapak atau bapak rohani untuk membantu menuliskan. Hanya Elia yang bisa berjalan dengan Elisa, karena Elisa berjalan bersama. Bahkan ketika Elia mengusir 3 kali Elisa dikatakan, demi Allahmu dan demi hidupmu, aku tidak akan meninggalkan engkau. Sebelum Elia terangkat ke surga, maka berjalanlah keduanya sambil berbicara. Itu adalah posisi untuk Tuhan melalui kuasa Roh Kudus menuliskan firman-Nya di dalam 2 hatimu. Sambil berbicara. Tawarik 20.
Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengarlah hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, maka kamu akan berhasil. Haleluya. Amin. Ayo katakan, Tuhan menuliskan firman-Nya di dalam hatiku, Firman-Nya dalam hatiku, ditentukan oleh posisiku. ditentukan oleh posisi, Di mana posisi Tuhan, di mana posisi Tuhan, posisi Bapak rohaniku berada, posisi Bapa di rohani tempat yang sama, di tempat yang maka sama, Allah bisa menuliskan firman-Nya di dalam hatiku. maka Allah bisa menuliskan Sehingga aku percaya sehingga aku percaya Tuhan tidak bisa menuliskan firman-Nya Tuhan tidak bisa ketika saya natural, ketika saya natural, ketika saya familiar, ketika saya familiar, ketika saya berdiri jauh-jauh ketika saya seperti 50 anak nabi seperti berdiri jauh-jauh dari Elia, berdiri jauh, sehingga dia tidak bisa melihat Elia naik ke surga. dia tidak bisa melihat, Tidak seperti orang Israel, tidak seperti hanya ada di kaki gunung Sinai. Hanya ada di Ketika Tuhan berbicara, ketika Tuhan malah mereka ketakutan. Hanya Musa yang berani mendekat, hanya Musa yang berbicara dengan Tuhan wajah dengan wajah. Itu sebabnya Tuhan memberikan Tuhan dua memberi loh batu dengan firman yang tertulis, dua loh batu dengan karena Musa berhadapan wajah dengan wajah dengan Tuhan. pengajapan muka dan Posisi saya menentukan firman itu bisa ditulis dalam hati saya. menentukan firman itu bisa ditulis dalam hati saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kamu gak akan bisa Yes. ditulisi di dalam hatimu kalau kau jauh-jauh atau pura-pura jauh atau malah menjauh. Haleluya. Halo. Atau ketika ditulisnya malah berontak. Lalu pasang jarak. Tak bisa. Perbaiki posisimu, perbaiki isi hatimu, perbaiki konsepmu. Hanya kalau dekat baru bisa ditulis. Tapi nggak mungkin saya di sini, lalu buku saya ada di kantor sana, lalu saya menulis. Kau harus pastikan bahwa buku itu ada di hadapanmu, ditulis. Bapak itu akan leluasa menuliskan firman ketika kamu tidak negatif. Amin. Haleluya. Amin. Bapak rohanimu akan leluasa menuliskan firman yang kaya ketika kamu berada di posisi dia berada. Haleluya. 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 Bahkan Bapak rohani kan bisa menuliskan firman itu di dalam hatimu ketika kamu juga ada di dalam frekuensi yang sama. Karena ketika Bapak rohani bicara tentang kerajaan surga, kamu bicara tentang kerajaan diri sendiri, tak mungkin bisa nyambung. Kalau kerajaan surga lalu bicara ketersinggungan, kan itu kerajaan diri sendiri. Lalu fokus kepada caranya. Caranya itu loh yang membuat saya sakit hati. Siapa suruh mau sakit hati? Sakit hati kan keputusan. Halo? Ya? Ya. Mengertikah kamu sekarang bahwa Tuhan tetap akan menuliskan firman itu di dalam hatimu? Amen. Dan menuliskan dengan jarinya, menuliskannya juga dengan pelayanan Bapak rohanimu. Supaya apa? Supaya firman itu juga ada di dalam mulutmu. Haleluya. Haleluya. Amin. Bertobat ketika kamu memandang Bapak rohanimu dengan natural dan familiar. Karena kamu tidak akan bisa mengalami pelayanan figure of God.
Belajar taat, amin. Ketika disuruh pangkas, jangan sampai 2 minggu baru dipangkas. Taati segera. Karena itu akan menjadi kehidupan bagimu. Haleluya. Kalau disuruh kuruskan, segera kuruskan. Supaya kamu sehat. Haleluya. Kalau disuruh ganti makanmu, ganti makanmu. Jangan bergumul dengan itu. Haleluya. Amin. Haleluya. Karena Bapak rohani tidak akan menyuruhmu untuk membobol bank. Karena itu dosa. Haleluya. Haleluya. Dan disuruh Bapak rohani adalah untuk menyelamatkanmu. Hanya dengan kamu belajar taat, maka kamu sedang belajar untuk hatimu ditulis oleh finger of God. Haleluya. Haleluya. Halo. Ya. Halo. Yes. Mungkin ketika kamu mau datang ibadah, ya kamu melapor, Pak, saya tak bisa datang ibadah. Karena apa? Kucing. Tapi ketika bapakmu katakan segera datang, kamu akan sembuh. Mana masuknya? Tapi ketika kamu taat, maka pada waktu itu sedang ditulis di dalam rohmu, supaya firman itu tertulis. Haleluya. Coba ambil dulu buku itu Ram, lembaran terakhir, coba lihat. Oke, lihat di baliknya. Ada bekas? Ya. Ada bekas? Itu artinya tulisannya harus membekas, Amin. harus terasa. Kalau tak terasa, ditulis namanya. Itu hanya dielus-elus. Perlu ditulis supaya jelas. Kadang dititikkan, dikomakan, ditulis. Mengerti? Supaya jelas pesannya. Jangan nanti la. Apa artinya la? Gak ada artinya. Harus jelas tulisannya. Sebab ada tertulis jelas. Haleluya. Karena firman itu jelas. Dia memberikan kejelasan dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Haleluya. Masih mau dijerokan? Haleluya. Amin. Ya, tak pernah ada orang menulis lalu tak di belakangnya tak bernampak. Lihat di tulisan saya. Dari sebelah kau bisa lihat. Tapi ketika saya balik, tulisan saya jelas. Ya. Jangan hanya mau dielus-elus. Pokoknya yang enak-enak lah kita bicarakan, Mam. Minggu kita happy-happy, sukacita, haleluya, puji Tuhan. Tapi begitu mulai disentuh kehidupan pribadimu, oh Tuhan, apa ini? Haleluya. Sikara laba. Ini. Haleluya. Itu kau tidak mengerti ditulis. Saya baru berpikir di dalam roh saya, kenapa 50 anak Nabi ini tidak seperti Elisa? Karena selama 14 tahun 50 anak Nabi ketika mulai diajar oleh Elia, mereka selalu menghindar walaupun mereka anak Nabi. Jumlah mereka sebenarnya ada 200. Seperti dikatakan Tuhan kepada kepada Elisa. Ya, Elia. Karena pegawai siapa nama pegawai Ahab itu? Obadja. Jadi ketika semua nabi-nabi itu dibunuh, Obadja menyembunyikan 200 sebenarnya di gua-gua. Lalu secara sembunyi-sembunyi itu memberikan makanan tiap hari. Ahab nggak tahu. Tapi ingat, hanya Elisa yang berbicara. Yang kedua, hanya Elisa yang ikut menyeberang Sungai Yordan. Sungai Yordan berbicara apa? Itu adalah kematian. Dengarkan baik-baik. Kenapa disebut kematian? Kenapa disebut ketika dibaptis bicara tentang Sungai Yordan? Yesus juga dibaptis di
Sungai Yordan. Elisa juga menyeberangi Sungai Yordan. Dari dulu Sungai Yordan. Kenapa? Di situ letak kematian. Baptisan air juga berbicara apa? Menguburkan yang mati. Di mana? Sungai Yordan. Haleluya. Selama kamu hidup dengan dirimu sendiri, kamu tidak akan pernah menikmati pelayanan Finger of God. Amin. Tak akan bisa. Hanya orang yang mati. Dan ketika kamu hidup di situ, lalu 50 anak Nabi ini berdiri jauh-jauh dan tidak bisa menyeberang. Hanya anak yang bisa menyeberang. Dan hanya anak yang akan ditulis, sama seperti Paulus menulis hidupnya Timotius. Paulus menulis hidupnya Titus dan Filemon. Haleluya. Dan Paulus sendiri berkata kepada jemaat di Korintus, engkau memang punya beribu-ribu pengajar, tapi akulah yang menjadi bapakmu. Aku yang menulis hidupmu dengan jelas. Jadi ini soal bicara tidak nyaman atau tidak nyaman. Ini bicara, kamu tahu nggak fungsi seorang bapak rohani? Haleluya. 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 Ya. Karena kalau hatimu tidak ditulis Vision of God, kamu tidak akan bisa merasakan kuasa di mulutmu, kuasa pencipta. Haleluya. Haleluya. Jadi dikatakan di situ, bagaimana kamu memandang bapak rohani? Apakah kau memandang dia familiar sehingga kamu menganggap perintahnya biasa-biasa? Bahkan ketika bapakmu bilang berhenti merokok, kau taat saja dan percaya ada kuasa di situ. Amin. 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 Haleluya. Amin. Halo. Amin. Karena ada kuasa di situ. Kenapa kau belum merasakan kuasa? Karena kau masih memandang, bisanya nanti, senyumnya nanti papa itu. Tidak mungkin kamu tampar, karena kamu anak bapakmu. Haleluya. Gak mungkin ku jauh apamu, apa namanya, rambutmu naik ke atas, ya, dan hidungmu aku congkel begini. Itu nanti namanya, apa namanya, lain lagi, seperti hukum yang lain. Ya, karena apa? Sudah main fisik. Tapi ketika kamu mengerti siapa yang berbicara kepadamu, maka kamu akan tahu bahwa hatimu sedang ditulis. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Roma 10 ayat ke-8. Sampai ayat yang ke-10. 1, 2, 3 ya. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Haleluya. Haleluya. Mengerti maksudnya di sini? Amin. Bahwa Tuhan sudah menaruh firman-Nya dalam mulut kita. Tapi sebelum firman itu dinyatakan di dalam bentuk kuasa di dalam mulut, lewat firman iman, Tuhan berkata, Tuhan menuliskan di dalam hatimu. Haleluya. Dan hari ini saya berbicara tentang itu adalah pekerjaan Finger of God, pekerjaan dari kuasa Allah, yaitu Roh Kudus. Dan yang kedua adalah karena Tuhan memakai hamba-Nya
Bapak rohani. Karena dikatakan di situ lewat pelayanan kami, Yes. Tuhan memakai Bapak rohani untuk menuliskan. Jadi bersiaplah. Haleluya. Amen. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Bawa hidupmu kepada prinsip ini. Maka kamu akan melihat minggu depan kita akan praktik bagaimana kita mulai berbicara. Haleluya. Itu sebabnya ketika kamu mulai mengalami ini, mulai latihan seperti saya katakan itu, kemudian kamu mengerti prinsip yang kedua, maka kamu ulangi khotbah saya ini. Haleluya. Kamu ulangi, berdiri kamu di sini. Kamu mulai memandang papa, mama, kamu memandang papa itu dan mami itu bukan lagi secara manusiawi, tapi kamu mulai melihat, karena dikatakan di situ, dengarkanlah nabi-nabinya, maka kamu akan berhasil. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Halo. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Oh, mari berdoa. Mari berdoa dengan bahasa. Syaka brabala kata syakarala. Ini mana la syandara la brada kata. Syaka takala harus terjadi impartasi. Karena bakas syukur diri karena la hambra la. Rima mandara la syakarala. Come on. Rima mandara kasa takala la brada la brada. Ini la syaka takala la brada kata la brada. Unda la syaka takala la brada kata. Come on, masukin dimensinya, masukin dimensi di mana saya bagikan nanti. Ada dalam dimensi yang sama seperti Tuhan menulisi dua batu itu. Karena Musa ada di situ, ada wajah dengan wajah, oh muka dengan muka.
setelah kamu konsisten melakukan apa yang saya katakan di hal yang pertama, maka kamu akan mulai mengerti. Bukan hanya saja kamu menuliskan firman yang mendengar itu di buku, tapi Allah sendiri melalui the feature of God akan menuliskan firman-Nya di dalam hatimu, supaya ketika kau berkata kepada iblis ada tertulis, maka kau akan menjadi kuasa di dalam mulut. Kau bisa menghancurkan iblis. Kau bisa berkata kepada gunung-gunung ini pindah dan berada di dalam laut, maka gunung itu akan berada dan pindah ke dalam laut. Bahkan kau bisa berkata kepada pohon ara mati, maka pohon ara itu mati karena dia tidak menghasilkan. Haleluya. Menaruh firman-Nya di dalam mulut, tetapi di rumahnya dia punya prinsip untuk menaruh dan menuliskan firman itu di dalam hati. Karena ketika firman itu tertulis di dalam hatimu, maka kau akan hidup dengan prinsip iman roh iman. Ketika kami percaya di dalam hati, maka kami berkata-kata. Karena ketika kau berkata-kata, maka kau tidak menjadi powerless, kehilangan kuasa, powerful. Bisa merasakan kuasa itu menarik dan menangkap. Haleluya. Kita akan menangkap ulang kembali bumi. Kau akan mulai menangkap ulang keluargamu. Mulai menangkap ulang. Oh, menangkap ulang keuanganmu. Ketika kau mulai mengerti prinsip ini, kau terus berkata-kata, kau terus berdoa, kau terus berdoa, kau terus berdeklarasi. Karena firman yang sudah tertulis di dalam hati, kau akan mengerti apa yang saya katakan ini hari ini dan hari-hari selanjutnya. Ketika kau mengerti posisimu di mana kau berada, karena di zaman perjanjian baru, perjanjian lama Tuhan menuliskan di dalam dua lembar, tapi hari-hari terakhir ini di dalam Kristus Yesus dia akan menuliskan firman-Nya di dalam loh hatimu. Di dalam loh hatimu itu akan ditulis, dan dia tahu karena ketika itu ada di dalam hatimu dan kamu mempercayainya, maka itu akan ada di dalam mulutmu, sehingga kamu akan mengerti firman iman yang dekat kepadamu ada di dalam mulutmu, ada di dalam hatimu. Ketika kau berbicara dengan mulutmu, karena itu ada di dalam hatimu, karena dengan kau percaya di dalam hatimu, kau menjadi dibenarkan. Dan ketika kau mengaku dengan mulutmu, kau akan diselamatkan. Dengarkan baik-baik, aku mengerti prinsipnya. Dia tahu kemana, tapi dia harus menemukan orang-orangnya. Kamu harus tahu bahwa Allah menemukan orang-orangnya. Saya berdoa di dalam nama Yesus, kau akan memiliki hati yang baru. Oh, yang baru Tuhan akan kondisi kembali dengan pikiran yang baru, dengan hati yang baru. Hati yang diserahkan kepada Tuhan. Kau tidak lagi akan bergumul, karena kau sudah mengerti bahwa apa yang akan menuliskan lewat pelayanan Bapak rohanimu, suara dari Bapak rohanimu. Dekatlah, bisa mendengar, perbaiki posisimu, perbaiki sikap hatimu. Sampai ketika posisi hatimu benar dan sikap hatimu benar, maka kau akan mulai merasakan Allah menulis. Aku mulai percaya, aku mulai percaya, mulai dibangkitkan. Cara pandangmu akan dibaharui. Kau akan melihat masa depan. Kau akan mulai melihat Bapak rohanimu tidak lagi berbicara sebagai manusia kepadamu, tapi yang mulai berbicara Allah yang berbicara melalui mulutnya kepadamu. Tapi 1 Yohanes 1:9 berkata, kita akan dipulihkan ketika kita mengaku dosa dan akan mengakui di hadapan Allah. Posisi hatimu sering salah, posisimu secara mari berdiri di tempat yang salah. Akui di hadapan Allah. Karena dengan kita mengaku dengan mulut, maka kita akan diselamatkan. Udah bapak karena praise God. Yes. You are
Tapi waktunya akan datang. Oh, firman iman itu bekerja melalui hidup kami. Karena Tuhan menaruh di dalam hati kami dan menaruhnya di dalam mulut kami. Ketika hati kami benar, posisi kami benar, cara pandang kami benar, Allah akan mengerjakannya dengan benar. Jadi kami akan mulai melihat gerejanya akan mengambil peran menata ulang kembali bumi, menata ulang kota, menata ulang kehidupan rumah tangga, menata ulang keluarga. Oh, menata ulang calon-calon pemimpin bangsa ini. Karena kami tahu bahwa firman iman itu ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Surya juga akan berubah, Isoyan akan berubah, Oncayan akan berubah, kota kami Gurtika akan berubah, Indonesia akan berubah, kota Medan akan berubah, Indonesia akan berubah. Kami tahu, kami tidak akan pernah berhenti deklarasi, kami tidak akan berhenti berdoa, kami tidak akan pernah berhenti untuk berdoa, karena firman iman terus bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Ya, saya berharap ya ini didengar ulang kembali bagaimana firman ini bekerja dalam hidup. Haleluya. Amin. Di level kedua adalah Tuhan yang akan menulis hatimu, tapi bukan lagi mau menuliskan di dalam. Ya, haleluya.